Bismillahirrahmanirrahim itu dulu ya, nanti wasyamsu tajri li mustaqarrin itu ya. Kemarin kita bahas tentang mana yang lebih utama, malam ataukah siang, kan begitu ya. Ayil afdalu al-lail amin nahar, malam atau siang. Maka jelas dikatakan di kemarin itu yang lebih utama itu adalah malam. Kenapa? Ada beberapa alasan, saya ulas sedikit yang kemarin ya. Bahwa Allah itu menciptakan malam dari surga, ya kan? Sedangkan Allah menciptakan siang itu dengan terang dan panasnya itu asalnya dari neraka, kan begitu, itu dijelaskan seperti itu. Yang kedua, bahwa banyak fadilah keistimewaan yang terdapat di waktu malam. Ibadah di waktu malam itu lebih dianjurkan dibandingkan dengan di waktu siang. Yang ketiga, bahwa banyak kejadian-kejadian besar yang dilakukan oleh Nabi kita, atau yang kemudian dinisbatkan kepada nabi-nabi kita, itu juga terjadinya di waktu malam. Kemarin kita bahas Nabi Isra Mi'raj itu malam hari, kan, lailan, tidak naharan tetapi lailan. Kemudian ada Nabi Musa yang akan bertemu Allah, menunggu Allah ya selama kurang lebih 30 malam di bukit Tur Sina. Selanjutnya ada malaikat yang mendengar zikirnya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, itu juga di waktu malam. Dan banyak hal-hal lainnya yang sudah kita bahas kemarin. Nah, yang ini lanjutannya lagi biar nyambung. Alaikum biqiyamil lail fa innahu adatul sholihin. Kamu sebisa mungkin sering-seringlah melaksanakan qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Qiyamul lail itu ibadah di waktu malam. Itu yang paling makna yang saya kira yang paling pas. Ibadahnya bisa berupa apa saja. Kalau bisa sholat itu yang paling utama, ya kan? Sholatnya sholat apa? Ya, sudah banyak sekali yang dijelaskan tentang sholat malam. Paling utama ya minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di antara waktu-waktu malam itu fatahajjat, maka sholatlah tahajud, bertahajudlah, nafilatan lak, yang mana tahajud itu difungsikan sebagai ibadah sunnah. Memang sunnah ya, tapi sangat besar pahalanya, nafilatan lak. Kemudian apa lagi? Banyak lagi. Hadis lain mengatakan kamu jangan tidur di waktu malam sampai kamu melaksanakan sholat witir walaupun hanya 1 rakaat. Nah, ada sholat yang hanya 1 rakaat, yaitulah sholat witir. Autiru, sholatlah witir ya, walaupun hanya 1 rakaat. Kemudian banyak sholat lain, sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat-sholat model sholat lainnya yang berbagai macam bentuknya itu yang bisa dilakukan di waktu malam. Hal ini yang tidak kita jumpai dengan siang. Kalau siang itu kan sholat sunnah yang muktabar, yang sering tersebut hanya sholat sunnah duha, kan itu saja, ya kan? Kan tidak ada lagi yang lain. Apakah boleh sholat tahajud itu dilaksanakan di siang hari? Kan pertanyaan seperti itu. Apakah boleh sholat hajat dilaksanakan di siang hari? Kan gitu. Maka kalau untuk menjawab pertanyaan itu, kita teliti dulu. Kalau tahajud itu malam. Jelas waktunya harus malam. Jadi kalau tahajud nggak boleh siang. Nah, kalau sholat hajat itu bisa malam, bisa siang. Tergantung hajat kamu itu mau apa. Dan itu diawali dengan sholat sunnah hajat dulu. Misalnya hari ini akan ujian siang pagi nanti, ya nak? Kamu ingin agar ujian kamu itu lancar, soalnya bisa terjawab semua. Apalagi soal pilihan ganda yang kita nggak tahu jawabannya berdasarkan undian kancing baju. Kancing baju ada kamu 5 A B C D E A B C D E, cek. Pas ketemu C, ya kancing terakhir itu C, kamu tulis C, dan itu ternyata bisa betul. Nah, hal yang seperti itu kan bisa dimintakan dengan
Allah, Allahumma hdini, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku an mas'alati, dari masalah-masalah ini. Gitu. Maka bisa. Salat witir bagaimana? Kalau salat witir hanya tertentu di waktu malam. Nah, kita nih sekarang Ramadan ada namanya salat tarawih. Salat tarawih. Salat tarawih itu bisa nggak siang hari? Nggak bisa. Harus di waktu malam. Ya. Nah, termasuk salat tarawih itu sebenarnya juga masuk bagian dalam qiyamul lail. Tapi saya ingin tambahkan bahwa qiyamul lail itu tidak hanya itu saja. Qiyamul lail itu dari kata qoma. Ya, aqama yuqim artinya mendirikan malam. Mendirikannya dengan apa? Tadi saya utarakan, paling utama dengan sholat. Tapi bisa nggak diganti dengan yang lain-lainnya? Bisa. Apa? Belajar, tafakkuh, mendalami ilmu, buka-buka kitabnya. Pokoknya apapun perbuatan itu, sepanjang itu bernilai baik, dilaksanakan di malam hari, itu bisa sama dengan qiyamul lail. Menulis kitab, menulis buku, nah ini tradisi seperti ini yang kurang di saat-saat sekarang ini. Ya. Kita ini kan terbiasa membaca dan tidak terbiasa menulis. Ya kan? Tidak biasa kita nulis. Padahal menulis itu adalah salah satu kegiatan yang statusnya itu jauh lebih baik, jauh lebih unggul daripada sekedar membaca. Membaca belum tentu paham, tapi kalau menulis sudah pasti paham. Karena kamu tidak akan menulis sesuatu yang tidak kamu pahami. Gak mungkin itu. Dan pasti tulisannya nggak bisa dibaca, tidak bagus, susunannya tidak benar. Kalau nulis sesuatu yang nggak bisa dipahami. Nah, intinya seperti itu. Qiyamul lail itu seperti itu. Apa saja? Kenapa kita harus qiyamul lail? Adatus sholihin al-mutaqaddimina min qablikum. Karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang baik yang telah dahulu dari sebelum kita. Ya, itu kebiasaannya. Banyak aulia, banyak para ulama-ulama besar kita yang melaksanakan aktivitasnya itu di waktu malam. Ya, maka jangan heran ya kalau lihat orang soleh kok siang nggak nampak, pagi entah kemana, tapi kalau malam terus aktif, begitu. Ya, itu memang biasanya seperti itu. Gitu deh. Ya. Saya dari sekian banyak guru saya, kiai-kiai saya, ya rata-rata kuat begadang, kuat meleknya kalau malam itu. Saya jarang-jarang ketemu kiai yang jam 9, jam 10 tidur itu jarang. Ya, rata-rata kalau udah sebut kiai itu tidurnya jam 12, jam 1, jam 2. Ya kan? Karena malam itu ada saja yang dikerjain. Dan kamu kalau pengen jadi kiai, ya itu juga salah satu kebiasaan yang harus kamu lakukan. Ya kan? Jangan terlalu cepat tidur. Gitu. Bukan berarti nggak boleh tidur sore, boleh. Boleh tidur jam 10, tapi nanti jam 2, jam 3 bangun. Atau kan kemarin saya sampaikan ada beberapa alternatif ya. Ya kan, ada beberapa alternatif. Boleh jam 10 tidur, jam 2 bangun. Atau bangun sampai jam 2. Tapi diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, jam 2 sampai subuh tidur. Itu juga bisa saja. Gitu. Ya. Kenapa seperti itu? Fa'adil haslah tuqarribukum ila Allah Ta'ala. Karena perbuatan ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa kafaratu dzunubikum, dan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Nah, menghapuskan dosa itu caranya mudah, caranya gampang. Apa itu? Qiyamul lail. Nah, gitu. Dikisahkan bahwa dalam banyak hadis dikisahkan bahwa Nabi itu sering kalau malam itu salat tahajud. Sampai-sampai hatta tawarramat qadamahu, sampai telapak kakinya itu apa istilahnya tadi itu memerah atau apa itu, bengkak-bengkak merah atau apa tadi saya sebut tadi apa itu? Melepuh ya, atau balu lah bahasa kamu gitu ya, balu itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena berdirinya itu sangat lama. Wah, ini kebiasaan yang kita dan kamu dan saya sendiri memang agak sulit, agak susah itu seperti itu. Nabi itu kalau sholat malam itu lama. Sekali satu rakaat yang dibaca surah Al-Baqarah. Coba bayangkan, baca surah Al-Baqarah rakaat
pertama. Rakaat kedua baca surah Al-An'am misalnya. Iya kan? Dan itu surahnya dibaca panjang-panjang. Dan kamu kalau memang mau baca surah yang panjang, ya memang harusnya di dalam sholat sunnah, tidak di dalam sholat wajib. Nih misalnya jadi imam di kampung kamu, nanti pulang disuruh jadi imam. Jangan sekali-kali baca surah yang panjang-panjang. Apa nggak boleh, bah? Boleh, tetapi tidak elok, tidak bijak. Ya, karena Nabi sendiri sering menegur sahabat-sahabat yang kalau sholat berjamaah itu terlalu lama, dimarahi sama Nabi. Kamu kalau sholat ngimami jangan lama-lama, itu kalau bahasa gitu. Kenapa ya Nabi? Di jamaah kamu itu orang yang ikut sholat sama kamu itu ada orang tua yang tidak sanggup kuat, tidak sanggup tegak lama. Ada orang dzal hajjah, orang yang mempunyai keperluan, ada acara lain, ada kepentingan lain. Kalau kamu bacanya Al-Baqarah, salat Isya baca surah Al-Baqarah, pingsan makmum kamu kayak kira-kira. Ya, maka ya secukupnya saja. Enggak perlu belaga. Jangan pula mentang-mentang hafal Al-Baqarah di pondok kan, bawa ke rumah dipraktekin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raib. Makmumnya sudah firasat jelek nih, nih sudah nih. Lekak lamo ini. Enggak tahu ya nian dibaca nian sampai habis. Kamu bisa bayangkan tuh apa yang terjadi itu. Pasti kabur semuanya itu, tidak sanggup dia tegak lama-lama gitu kan. Jadi kalau mau baca surah panjang di mana, Pak? Ya itulah pada saat salat tahajud. Itulah tempat yang pas untuk kamu membaca surah yang panjang. Dah mau dibaca satu Al-Quran sekalian tidak masalah. Saya tidak hafal, bah. Boleh tidak sholat itu sambil baca? Boleh. Nah, ini lagi yang perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi boleh di dalam sholat itu Allahu Akbar setelah baca Fatihah waladhdallin amin. Buka Al-Qur'annya dibaca. Yas'alunaka 'anil anfal. Juz 2 langsung dibaca terus. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Dibaca terus. Sambil Al-Qur'annya di hadapannya. Itu boleh. Ya. Sekarang teknologi sudah canggih, bah. Orang nggak perlu lagi bawa Al-Qur'an, ngantongin Al-Qur'an. Pakai HP sekarang ini. HP itu ada di HP saya itu ada namanya Al-Qur'an Android ya. Itu lembarannya persis kayak mushaf Al-Qur'an. Boleh nggak sekali membaca itu? Kami ambil HP di kantong, ini sambil sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Nah dibaca gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dibaca gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Nah, gitu ya. Tetapi sekali lagi itu untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib ini memang boleh, tapi kurang elok, kurang afdal. Kenapa? Karena sholat wajib itu biasanya yang dibaca itu enggak panjang. Bolehlah dibaca Al-Baqarah tapi ya 2-3 ayat, 5 ayat, gitu deh. Bolehlah yang dibaca Ali Imran tapi ya 3-5 ayat, itu saja. Enggak usah berlebih-lebihan. Kan gitu. Yang kamu hafal, yang kamu ingat, yang kamu tahu itu saja. Nah, gitu, itu prosedurnya, tata caranya sholatnya itu seperti itu. Nah, ketika itu ditanya sama Nabi, ya Nabi, kamu nih kan atau engkau nih kan orang yang sudah maksum, orang yang sudah terjaga dari perbuatan dosa. Sebelum engkau berbuat dosa sudah diingatkan oleh Allah. Sebelum engkau berbuat dosa, dosa kamu itu sudah dihapus terlebih dahulu. Engkau dah pastilah posisinya masuk surga. Sudah enak di sana itu nanti. Tapi ngapain masih juga sibuk-sibuk nian nak yo nian salat sunnah sampai lama-lama nian. Nah itu tanya sahabat itu, Mbak. Kalau Rasul orang kita itu kira-kira bertanyanya kayak gitulah. Ya kan? Nah, kalau hadisnya bahasa Arab ada, tapi kalau saya sampaikan bahasa kita, kenapa nak yo nian? Kenapa nak serius, nak sungguh-sungguh nian salat sunnah? Padahal dosanya lah terhapus semua, ada jelas posisinya. Apa kata Nabi? Mana tadi? Saya bacakan di sini. Faqala alaihissalam afala akunu minasyakirin. Apakah aku tidak termasuk orang yang bersyukur? Nah, karena yang engkau sebutkan tadi saya sudah mendapatkan nikmat yang sekian banyak, makanya aneh kalau sampai kemudian aku tidak
bersyukur. Nah, sholat sunnah yang kulakukan ini adalah sebagai tanda syukurku kepada Allah. Nah, gitu deh. Ya, jadi kenapa Nabi sholat sunnah lama-lama sebagai tanda bahwa beliau bersyukur. Apa kata Nabi selanjutnya? Fa'aujadani minal adam ilal wujud. Allah sudah menciptakan aku dari tidak ada menjadi ada. Allah sudah memberikan aku akal, Allah sudah memberikan aku pemikiran, pemahaman, dan menunjuk aku sebagai nabi, nubuah. Ya, bagaimana aku tidak bersyukur dengan hal-hal yang seperti itu? Gitu. Wa atani at-taufiq ila ta'at, wa atani wa qabla ta'ati wa badi fa ya ayyuhal khawfin hal samitum kalaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ya. Kalau sudah nabi saja seperti itu, fa ya ayyuhal khawfin hal samitum kalaman Nabi. Masa kita yang masih banyak tanggungan, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa, kok tidak mau melaksanakan sholat sunnah atau qiyamul lail? Aneh rasanya. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh musannif itu. Ya. Maka apapun itu, mumpung masih kuat, mumpung masih muda, mari bareng-bareng sering-seringlah melaksanakan sholat sunnah. Kalau ada yang nanya, bah, di pondok lain itu sering tuh diadakan tahajud jamaah, ya kan? Tapi kok di sini nggak ada, bang. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ini sama kamu. Kenapa? Karena memang namanya sholat sunnah malam itu adalah ibadah yang lebih utama ketika dikerjakan sendirian. Dan nggak ada perintahnya, nggak ada aturan, nggak ada anjurannya untuk melaksanakan dengan berjamaah. Nggak pernah Nabi tahajud jamaah itu nggak ada cerita. Gitu, paham ini? Nggak ada. Nggak ada Nabi sholat duha jamaah itu nggak ada. Nggak ada cerita. Nggak ada dalilnya. Nah, kalau bilang dalilnya nggak ada memang. Ya kan? Artinya apa? Ini ibadah kita pribadi masing-masing. Ya kan? Sudahlah, kalau mau laksanakan saja. Ya. Karena ini berdasarkan kesadaran masing-masing, keikhlasan masing-masing. Nah, gitu. Ya. Itu. Dan bagi apa? Untuk kamu bagus itu. Kalau bagi saya ya bagus juga. Tetapi kan saya ibadahnya kalau malam itu kan tidak hanya tahajud. Saya kan punya ibadah-ibadah yang lain lagi. Ya. Apa itu? Ya banyak. Kumpul sama istri juga termasuk ibadah. Tidur sama istri juga ibadah. Main sama anak itu juga ibadah. Nonton TV itu loh bagi saya bisa saya jadikan ibadah. Nah, sepanjang nonton bagus. Kan saya kan banyak pilihannya, ya kan? Kalau kamu kan nggak banyak pilihan. Ya, apa pilihan kamu? Mau tidur sama bini, mana ada bini kamu? Nggak laku kamu itu. Ya kan? Itu. Mau nonton TV, mana ada TV dia sama, nggak ada. Ya udah, ibadah kamu ya sholat itu aja. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsu tajri limustaqarri laha. Wasamsu dan bermula matahari itu tajri berputar. Limustaqarrin untuk tempat yang tetap laha bagi samsun. Dalika yang bermula yang demikian itu takdirul azizil alim. Ketentuan dari Al-Aziz yang maha mulia, Al-Alimi yang maha mengetahui. Dari kata takdirul aziz ay tashiru berjalan apa syams ila mustaqarrin di garis di peredarannya, ya, di peredarannya laha bagi syamsun. Wakila dan dikatakan intiha usyariha berumlah akhir atau ujung, ya, ujung perjalanannya syams itu indang qada'i dunya ketika selesainya dunia. Wa qiyamis sa'ati dan terjadinya kiamat. Wakila dan dikatakan seruha perjalanannya syams itu hatta tantaha sehingga sampai ila ab'adi manaziliha sampai tempat yang terjauh. Summa tarji'u kemudian kembali. Padahal kamu lumayan demikian itu mustaqarrun.
tempat peredaran laha bagi syamsun. Lianha, karena sesungguhnya syamsun itulah tatajawazu, tidak melewati hu akan syamsun. Wakilah dikatakan mustaqarruha bermula lafal mustaqarruha itu nihayatun, puncaknya, nihayatur tifaiha, puncak dari naiknya syamsun, fis samai di langit, fis saifi di waktu kemarau, wa nihayatu hubutiha, dan ujung dari turunnya syamsun fis sitai di waktu hujan. Tajri berjalan apa syamsu matahari hatta tantahi sehingga sampai ila mustaqarin ke peredarannya. Wa'lam, dan ketahuilah anna samsa sungguhnya matahari itu salah sumiatin wasittina manzilan, 300 wasittina 60 manzilan tempat. Mi'atun wasamanina 180 itu visitai di musim kemarau. Wa mi'atun wasamina, dan 180 fisafi di musim hujan. Kullu yaumin bermula setiap hari. Itu tadla'u terbit min manzilin, dari tempatnya, hatta tantahi sehingga sampai ila manazil saifi, ke tempatnya musim kemarau. Wa ba'dahu, dan setelahnya tadhulu masuk ila manazil sitai, ke tempatnya musim hujan. Fatatlahu, maka termasuk apa kullu yaumin setiap hari, min manzilin dari tempatnya, hatta tantahi sehingga sampai ila manzil sitai, ke tempatnya musim kemarau. Hada bermula ini. Itu tamamu manazil samsi, sempurnanya tempatnya matahari. Kama qala Allah Ta'ala Rabbul masyariki wal magharibi. Rabbul masyariki yaitulah Tuhannya arah masyrik itu arah timur, wal magharibi, dan barat. Wadhalika, dan mulai demikian itu salasu mi'atin wa situna 360 masyrikon, timur, wa maghriban, dan barat. Fataduru, maka berputar apa syamsu matahari fi sanatin di dalam setahun, kullal masyariki di setiap-tiap masyriknya, wal magharibi, dan maghrib. Maghrib itu masyrik itu timur, wal maghrib itu barat. Ila qiyamis sa'ati, sampailah terjadinya kiamat. Fayakunu, maka ada apa kullu dauriya setiap putarannya, ada itu bitakdiril azizil alim, dengan ketentuan dari yang aziz, yang alim. Yang aziz itu yang maha mulia, al-alimi yang maha mengetahui. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu qadirun, mampu, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ai la yujizu, tidak bisa melemahkan, la yujizu tidak bisa melemahkan, huwa kana wa apa ijadu syai'in, terjadinya sesuatu. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu alimun, tahu, bimasalihi ibadihi, dengan kebaikan hamba-hambanya Allah. Fali ajli dzalika, maka karena itu jala menjadikan sapa Allah Ta'ala lisamsi, untuk matahari, mustaqarran, tempat terbitnya, tempat peredarannya, mustaqarran, tempat beredarnya, hatta tatima, sehingga sempurna apa masyalihu ibadi, kemaslahatan hamba-hambanya Allah. Waqala, dan berkata siapa ba'dun, sebagian ulama, mustaqarru samsi, bermula tempat beredarnya matahari, itu yakunu, ada itu fil kiamati, di waktu kiamat. Li'annahu, karena sesungguhnya hina takumu, ketika terjadi apal kiamatu, kiamat,
fatabqa tetap apa syamsu matahari fi makanin di satu tempat. Wa yadhabu dan hilang apa nuruha sinarnya syams hanya kembali ke syams. Fatabqa maka tetap bila nurin dengan tanpa cahaya. Kama seperti keterangan riwayat yang diriwayatkan apa ma'ana Bidar dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Annahu sungguhnya Nabi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman hina kharabatis syamsu. Yauman yaitulah di satu hari khina kharabat ketika terbenam apa syamsu matahari ya Abadarin wa ya wahai Abu Dzar. Atadri tahukah engkau aina di mana tadhabu hilang apa syamsu matahari? Qultu aku berkata Allah wa rasuluhu alam. Allah itu wa rasuluhu dan utusannya Allah itu alamu lebih tahu. Qala berkatalah Nabi, ya Abadzarrin wahai Abu Dzar. Innaha sesungguhnya syams itu taghribu terbenam wa tadhabu dan pergi tahtal arsy di bawah arsy. Fatasta'dzinu maka meminta izin antas juga untuk bersujud lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Faya'dzana maka memberikan izin sapa Allah laha kepada syams. Summa tasta'dzanu kemudian meminta izin Allah tadlu'a untuk tidak terbit, meminta izin untuk tidak terbit. Allah tadlu'a ila dunya ke dunia. Lamma ra'at ketika melihat minal ma'asi dari kemaksiatan wal munkarati dan pengingkaran-pengingkaran. Fala yu'danu maka tidak diizinkanlah bagi syams, bal yuqalu tetapi dikatakanlah kepada syams, irji'i kembalilah min haitsu tadla'i dari tempat terbitmu. Fatadlu'u maka terbit min masyriqiha dari timurnya. Fadzalika maka bermain demikian itu qaulu ta'ala firman-Nya Allah Ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarril laha wa ala hadha tariqi dan atas jalan ini asyamsu berulah matahari itu tadlu'u terbit wa taghribu dan tenggelam atau terbenam ila yaumil qiyamati sampai ke hari kiamat. Fa amma idza kana maka adapun ketika ada fa'ama idza kana maka adapun ketika ada apa waktu kiamat ada itu qoriban dekat wa dhahara dan jelas apa fisku kerusakan wal fujura dan keburukan atau kejahatan wa kasurat dan banyak apa ma'asi maksiat wa dzunubu dan dosa-dosa alal ardi atas bumi. Warufia dan diangkat pal amru perintah bil ma'rufi dengan kebaikan, wa nahyu dan larangan anil munkari dari kemungkaran. Wa dha'ufat dan lemah apa ahkam syariati hukum-hukum syariat. Fa fi dzalika zamani maka di zaman itu tasjudu bersujud apa syamsu matahari tahtal arsy di bawah arsy. Miqdaru lailin kira-kiranya satu malam. Fala yu'dzanu maka tidak diizinkanlah bagi syams antatlu'a untuk terbit fala yu'dzanu laha antatlu'a wal qamaru bulan itu kadzalika seperti itu. Yaji'u sampai ila makanis syamsi ke tempatnya matahari fayam kasani maka tinggallah keduanya fi makani dalam tempat wahidin yang satu miqdaro salasi layalin kira-kira 3 malam.
Fatulu tilkal lailati, maka panjangnya malam itu, itulah ya'rifu, tidak mengetahui, illal mutahajjiduna, kecuali orang-orang yang bertahajud. Faida aiqadu, maka ketika bangun min naumihim, dari tidurnya, qamu, maka berdiri, ila ada'il ibadati, untuk melaksanakan ibadah, wa ta'ati, dan ketaatan, wa dzikri, dan dzikir, wal auradi, dan wirid-wirid, wa addu, dan menjalankan, wadha'ifa ibadati, atas wadha'ifa ibadati, atas perbuatan ibadahnya, kama, perbuatan ibadahnya, kama yaf'aluna, seperti melakukan, kulla lailatan, di setiap malam. Falam yatla, maka tidak terbit apa al-fajru, fajar. Yang selanjutnya, wasamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Namanya matahari itu meskipun nampaknya diam, tetapi sebenarnya dia berputar, beredar di garis peredarannya. Yang demikian itu sudah ketentuan dari Allah, Al-Azizil Alim. Di situ disebutkan Al-Azizil Alim. Al-Aziz Al-Alim itu juga nama lain dari Allah. Walillahil asmaul husna, kan, nama Allah itu punya nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik. Termasuklah di dalam nama itu ada Al-Aziz Al-Alim. Jadi kalau disebut Al-Aziz Al-Alim, ya itulah sama dengan Allah. Ya. Nah, di sini ada penafsiran yang bermacam-macam tentang ayat ini. Ayat tasyiru ila mustaqarrillah wa qila intahu sayruha indang qida'id dunya. Kapan berakhirnya matahari itu berputar, beredar? Maka dijawab di sini, tasyiru ila mustaqarrillah wa qila intihau sayruha indang qida'id dunya. Perjalanannya itu sampai dengan berakhirnya dunia. Pokoknya kunci kita ini matahari. Kalau matahari masih terbit di waktu pagi dan tenggelam di waktu sore, berarti masih aman. Kiamat masih jauh, atau setidaknya masih beberapa hari lagi, ya kan? Tapi kalau sudah matahari tidak terbit lagi, nah itu yang bahaya. Itu berarti tinggal hitungan beberapa jam lagi akan terjadi kiamat. Dan itu pasti terjadi. Orang-orang sudah meneliti sekarang ini, para ilmuwan sudah meneliti bahwa matahari itu kan terdiri dari gas, ya kan? Ada bola gas yang besar itu. Suatu saat nanti energi atau bahan bakar dari matahari itu nanti suatu saat akan habis. Kayak kamu ngidupin api itu loh. Dia kan selama bisa hidup selama masih ada, kalau pakai kayu selama masih ada kayunya. Kalau pakai minyak berarti selama masih ada minyaknya. Ketika itu habis ya sudah mati. Ya, matahari pun seperti itu berupa gas, gumpalan gas. Jadi itu bukan benda padat seperti planet kita ini, tidak, tapi gumpalan gas. Itu muter terus di dalamnya itu. Ya suhunya luar biasa panas. Ada satu masa nanti energinya itu habis. Nah, ketika itu habis, matahari akan padam. Ketika matahari padam, maka dunia kita akan selalu kelam, gelap gulita. Ya kan? Nah, kalau sudah gelap, maka sudah tidak ada lagi tanaman yang bisa tumbuh. Yang kita makan apa? Nasi, ya kan? Nasi itu asalnya dari apa? Dari beras dulu kan? Tidak mungkin dari padi langsung jadi nasi. Ya, urut-urutan dulu lah. Dari apa? Beras. Beras itu asalnya dari padi. Ya, gabah dulu lah. Tahu gabah? Hasil dari itu yang ditanam padi itu kan nama tanamannya, betul enggak ini? Nah, dari padi itu keluar bijinya namanya gabah. Gabah itu di slab, apa bahasa slab itu bahasa kamu apa? Di dusun kamu kan ada juga itu. Mesin apa namanya?
Mesin padi lah, bahasa kami selep. Nah, pakai selepan itu kan, sehingga timbullah beras kan gitu. Nah asalnya kan dari padi. Padi itu tanaman yang membutuhkan matahari supaya dia bisa hidup. Padi itu nggak akan bisa hidup tanpa ada sinar matahari. Kalau nggak percaya, kamu nanam padi, kamu taruh di tempat gelap. Kamu masukin lemari, gelap, nggak ada cahaya. Coba tes, mau hidup apa enggak? Nggak bakalan mau. Ya, nggak bakalan mau. Kenapa? Dia untuk tumbuh hidup itu perlu sinar matahari. Dilubangin dikit aja, lemari kamu tuh bulat kayak gini, nanti dia bisa hidup. Tetapi yang luar biasanya, dia tumbuhnya itu merambat menuju ke arah sumber cahaya. Artinya dia nyari cahaya. Ya. Kamu pernah percobaan seperti itu enggak? Pernah tahu enggak hal-hal seperti itu? Jadi tahunya kamu tuh apa? Itu enggak tahu nih. Jadi itu nanti ilmu biologi gitu. Kan kita perlu belajar sekolah ilmu biologi, IPA itu perlu kita pelajari kan ya, biar tahu kita bahwa yang namanya ciptaan Allah itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa, yang tidak akan bisa tergantikan lah, artinya tidak akan bisa disaingi oleh manusia. Bukan padi itu. Nah kalau kita padinya sudah nggak bisa hidup, tentu bahan makanan juga sudah tidak akan ada lagi. Kalau sudah nggak akan ada lagi makan, ya sudah, kamu mau makan apa sekarang? Kami bisa bertahan hidup makan kelapa. Nah, kan dari kemarin kita bahas kelapa karena yang banyak kelapa. Kalau saya bahas kurma, anggur nggak masuk, nggak ngerti kamu kurma anggur itu kayak apa. Pernah makan aja enggak kan? Ada yang belum pernah makan kurma? Saya kebetulan punya. Kalau ada yang belum pernah, saya kasih lah. Tapi ingat, yang belum pernah. Kalau yang sudah, enggak. Berarti sudah tahu. Ada yang belum pernah? Anggur sudah pernah? Oh sudah, alhamdulillah. Ada yang belum? Bilang aja, nanti saya belikan. Gampang, saya antar ke pasar, tinggal bilang kamu berapa butuhnya, nanti saya belikan nanti. Ya, kasihan nih Anda seumur hampir 18 tahun belum pernah makan anggur kan. Kalau saya cerita itu kan nggak ngerti, tapi kalau saya cerita kelapa paham kamu kan. Bisa bah kamu makan kelapa? Kelapa itu juga tanaman, tumbuhan. Dia nggak akan bisa hidup tanpa ada sinar matahari. Kalau nggak percaya nggak usah jauh-jauh. Kamu tanam kelapa di dalam rumah, di kamar kamu itu kamu tanam. Bisa hidup nggak itu? Nggak. Bisa bah, tapi nggak normal, nggak bakalan bisa berbuah. Nah, gitu loh. Jadi apa mau makan apa lagi? Sudah habis. Kami bisa makan daging aja, makan sapi aja. Ya betul. Sapi itu dari apa? Yang dimakan apa? Rumput. Rumput bisa hidup nggak ada matahari? Nggak bisa. Sapi juga ikut mati. Ada kami ke laut aja lah bah, makan ikan. Ikan kan nggak perlu tumbuhan, nggak perlu sinar matahari. Siapa bilang? Jadi ada rantai makanan namanya. Ikan itu ada rantai makanan. Ikan yang kecil makan yang besar. Kecil makan yang besar. Apa? Ikan yang besar makan yang kecil. Kecil tambah kecil. Sampai yang paling bawah itu dia akan memakan namanya plankton. Plankton itu semacam, ya bahasa sederhananya lumut lah. Lumut yang ada di laut itu. Nah itu bisa ada karena ada sinar matahari. Kalau itu nggak ada, ikan yang kecil mati, nggak dapat makan. Ikan yang kecil mati, ikan yang besar juga akan mati karena nggak bisa makan juga. Itu ya. Jadi sudah selesai. Ketika matahari sudah nggak terbit, ya sudah selesai sudah. Ya. Tinggal kamu ngambil tali, gantung aja di batang pohon pisang, sudah selesai. Sudah nggak ada lagi kehidupan. Artinya sudah selesai gitu loh. Ya. Dan yang lebih sakitnya lagi ya, kalau kita nemuin, ketika matahari sudah terbit, itu sudah nggak ada lagi, pintu taubat sudah nggak dibuka lagi, nggak ada lagi, sudah nggak diterima lagi yang namanya taubat, sudah selesai semua. Ya mending kalau kamu banyak dosa waktu itu sudah gantung diri aja lah, daripada mati pelan-pelan kan begitu. Dan ini gurau, ini bisa gantung dirinya, gitu ya. Itu matahari. Itu asasut tajri li mustaqarr. Ini masih membahas tentang ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, yang menarik di sini, wallahu alam, di sini dikisahkan ada bahwa matahari itu ketika malam seperti ini,
dia tidak terbit, dia sudah tenggelam, dia akan berada di bawah aras. Ini ada tertulis di sini di tafsir Yasin ini. Kemudian tasta'dzinu, dia minta izin kepada Allah untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk mengingat Allah. Maka diizinkan oleh Allah. Nah setelah itu matahari ini minta izin sama Allah, ya Allah, saya besok nggak usah terbit lagi lah. Itu kata matahari. Loh kenapa? Saya udah capek ya Allah. Saya di atas lihat kelakuan manusia ini, di bawah ini, waduh, jahiliyah galau-galaunya, jahanam galau-galau, ya kan? Atau bahasa buruknya apalah gitu kan. Pokoknya ingkar semuanya, kufur semuanya, nggak ada lagi yang peduli dengan engkau ya Allah. Oh ya gitu matahari, iya, aku malas terbit lagi, kan gitu. Apa kata Allah kemudian? Jangan kayak gitu. Besok tetaplah terbit. Ada yang maksiat, banyak yang maksiat, tetapi di antara sekian banyak itu tetap ada yang taat. Ya. Ada banyak sekali yang tidak sholat bulan Ramadan, barangkali banyak sekali yang tidak puasa, tetapi tetap ada hamba-hambaku yang tetap menjalankan kewajibannya. Maka kamu terbitlah. Kamu mikir yang soleh-soleh itu loh, itu nah, ya. Mikir yang soleh-soleh itu. Jangan mikir yang degil-degil, kan gitu. Saya juga kadang-kadang kayak gitu. Kalau saya mikir kamu nih kadang-kadang males kadang-kadang. Apalagi lagi males lah duduk di sini lama dengan kamu datang enggak sekok dua, wajahnya kuyu, lemes, ya kan? Nggak bawa kitab lagi, nggak bawa buku lagi, tak apa-apa, kesini tuh mau ngapa tuh bingung. Kan marah ini kan? Kalau sudah kayak gitu sudahlah, tak tinggal balik tidur lah, masuk kamar kan begitu. Tapi lihat di belakang tuh ada yang serius bawa kitab, ini yang nulisnya dibacanya gini-gini. Timbul semangat lagi gitu. Ya sudahlah, saya nggak mikir yang jelek-jelek kayak gitu. Saya mikir yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang mau ngaji. Nah gitu loh. Ya kan gitu. Nanti kalau kamu jadi guru nanti akan terasa tuh kayak gitu tuh. Ya. Lihat yang semangat, ya sudah jadi semangat kita. Ya sudah, nggak usah mikir lagi yang degil-degil. Nak ngaji lah, ndak sudah selesai lantaklah kamu. Karena kalau mikir yang ndak ngaji, rasanya malas juga saya ngaji. Rasa-rasanya nggak dihargai gitu deh ya. Kita ini sudah meluangkan waktu, sudah menyiapkan banyak hal, mengesampingkan banyak kegiatan supaya bisa ngaji sama kamu. Sementara kamunya santai aja, ya kan? Akan tidur di pondok nih, tak apa-apa gabenya itu. Tapi ketika melihat yang aktif, yang rajin, semangat itu timbul lagi. Nah kita kayak itu matahari juga kayak gitu. Ngadu sama Allah, yang males sudah, yang Allah dengan degil-degil nih orang nih sekarang manusia nih. Males sekarang nih, capek kami katanya. Sudahlah, jangan kayak gitu. Ada yang masih soleh, terbitlah lagi. Setidaknya untuk tanaman, tumbuhan, binatang itu masih perlu dengan engkau. Ya. Tapi nanti ada satu masa ketika itu sudah nggak ada lagi yang baik. Ya. Sudah keburukan, sudah kejahatan, maksiat sudah merajalela di mana-mana. Sudah nggak ketemu lagi orang yang bersujud. Sudah nggak ketemu lagi orang tadarus membaca Al-Quran. Bahkan dalam hadis lain dikatakan nanti Al-Quran itu nanti akan hilang. Nah hilang nanti ada beberapa penafsiran ya. Ada yang mengatakan memang hilang betul. Al-Quran sudah nggak ada. Al-Qurannya ada tapi tulisannya sudah hilang. Ada yang mengartikan seperti itu. Ada yang juga mengartikan itu masih ada. Hanya saja tidak ada lagi orang yang mau mempelajari Al-Quran. Itu kan sama juga hilang juga. Ya, malam yang benar yang mana. Ketika sudah terjadi seperti itu, ya betul kata Allah, sudahlah kalau kamu malas, sudah malas, saya juga udah malas dengan manusia nih. Udah kita kiamatkan belah besok ini kan gitu. Udah sepakat, Israfil siap-siap. Bawa trompet. Nah ya, hitungan ketiga tiup gitu. 1 2 3, dah tiup, matilah semuanya. Gitu ya. Jadi itu matahari, dan matahari itu seperti itu. Dalam tafsir surah Yasin ada ulama yang mengisahkan ketika matahari terbenam itu ya sebenarnya sedang berwirid, berzikir kepada Allah. Tapi dalam ilmu pengetahuan yang modern sekarang ini bahwa matahari itu kan selalu ada terus, ya kan? Bahwa kenapa terjadi siang malam itu akibat dari perputaran bumi di porosnya. Kan gitu, bumi ini kan berputar. Jadi terbukti. Ya kan? Ketika di satu sisi di sini malam, maka ada bagian lain dari dunia ini yang saat ini sedang siang, sedang panas-panasnya. Ya. Kita dengan Arab ini terpaut selisih 4 jam. Sekarang jam 10 kan, anggaplah jam 10 malam ya. Di sana di Arab sedang maghrib. Orang di Mekah sekarang sedang sholat maghrib, sedang buka puasa. Ya, berarti kan matahari masih nampak.